Ada nggak sih yang pernah bisa gitu, kayak bisa sembuh dari suka selingkuh gitu? Balik lagi nih, kalau yang kasusnya suka selingkuh sama yang sekali selingkuh kemudian menyesal, itu beda loh. Oh beda gitu ya? Beda. Kalau yang sekali selingkuh kemudian berupaya untuk kembali ke keluarga dan pada akhirnya mereka bertahan sampai sekarang udah 30 tahun menikah, itu juga ada. Jadi nggak semua orang yang sekali selingkuh itu nanti akan punya tendensi mengulangi kalau dia bukan yang tipe serial. Jadi kan ada yang serial nih, maksudnya ya dia selingkuh aja terus gitu loh. Nggak pakai apa namanya ya, istilahnya kan ada orang selingkuh dia memang romantis gitu ya, maksudnya yang pancung selingkuhnya gitu ya. Tapi ada juga tipe orang yang seringkali melakukan perselingkuhan, tapi ya udah nanti ganti sama yang lain, nanti ganti lagi sama yang lain gitu. Short time gitu. Ya, ada juga yang kayak gitu. Jadi kalau yang cuma sekali kemudian berhasil meneruskan rumah tangganya dan bisa jadi pasangan yang baik lagi, itu juga ada loh. Oke. Nah itu kan berarti kalau dari pasangan rumah tangganya ya. Nah, tapi kalau misalnya fenomenanya itu kayak Lydia gitu ya. Kalau Lydia ini kan bukan yang punya rumah tangga nih, dia tidak di dalam rumah tangga itu gitu. Tapi dia kan bisa dibilang sebagai perebutnya gitu ya. Apakah dia juga akan terkena mentalnya kalau misalnya kayak gitu? Sebagai orang yang merebutkan gitu ya, dalam tanda kutip gitu kan. Kan biasanya kan disebutnya pelakor tuh kalau misalnya kasusnya Lydia gitu ya. Tapi kalau kita bicara di Indonesia deh ya gitu ya, budaya patriarkinya kan masih kuat sekali, sehingga itu akan berdampak terhadap bagaimana melihat gender yang lain dengan cara yang timpang. Jadi itu akan berpengaruh siapa yang salah dan siapa yang akan dirujak sama masa, ya kan? Itu biasanya karena kasusnya budaya patriarki di Indonesia itu masih kental, yang akan disalahkan jadinya yang perempuan tuh gitu. Makanya istilahnya kan pelakor tuh, ya kan? Karena perebut laki orang gitu ya. Dan itu sebetulnya tendensinya jadi menyalahkan yang perempuan ya. Iya, makanya. Padahal sebenarnya kan enggak juga loh, laki-lakinya gitu. Kan juga salah gitu. Maksudnya pasti yang ngejar kan juga laki-lakinya gitu ya. Iya, it takes two to tango kan ya. Dalam perselingkuhan nggak ada kan yang satu aja gitu ya. Berarti kalau gitu kita tuh bisa membatasi orang yang emang ini selingkuh, ini nggak selingkuh. Berarti ini yang selingkuh nih batasnya tuh apa ya berarti, Mbak Ajeng? Batasan perselingkuhan? Iya. Itu tadi kan ada rahasiain ya? Kerahasiaan, pokoknya apapun yang dirahasiain. Kontak emosional juga ada, walaupun misalnya nanti bisa mengarah ke kontak secara seksual ataupun secara fisik ya gitu. Misalnya gini Mbak Ajeng, contoh kasus, misalnya aku kerja di kantor, terus aku mau makan sama teman kantorku, tapi aku nggak bilang sama suamiku kalau aku makan sama dia waktu pulang kantor kemarin. Itu namanya selingkuh atau bukan? Tapi aku misalnya aku nggak bilang karena aku nggak mau berantem sama suamiku, nggak mau ribet, ya udah nggak usah bilang lah. Kalau itu namanya selingkuh atau berarti bukan? Kan nggak ada bonding emosionalnya kan sama orang tersebut, ada nggak? Nggak tahu. Nah harus cari tahu dulu. Kalau misalnya nggak ada tapi kayak cuma ya udah iseng aja makan tapi nggak bilang sama suami gitu, itu namanya selingkuh. Kan itu berarti ada kerahasiaan, tapi kan nggak ada bonding emosionalnya. Oh, memang berarti perselingkuhan itu juga harus menyangkut ke bonding emosional ya? Ada perasaan ya gitu. Oke. Terus di sini kan di layangan Putus the Movie ini, gue kan aku berperan sebagai Dokter Andre. Nah, Dokter Andre ini naksir adalah naksir, tapi nggak pernah juga. Iya, nggak pernah. Udah berkali-kali dikasih hints. Kayaknya gue suka sama lu deh, kayaknya. Padahal dalam hati iya. Gitu. Terus? Cuman dia terlalu nggak enakan untuk menyampaikan apa yang dia. Rugi ya sebenarnya. Rugi banget. Nah, karena posisinya Andre ini tahu gitu, Kinan tuh baru saja melewati trauma yang sangat besar kan. Nah, untuk misalnya nih ada di luar sana ada orang yang di posisi Dokter Andre gitu, itu jalan untuk menembus trauma itu tuh gimana? Apa kita bikin trauma yang lebih besar supaya kita diingat gitu kan? Nanti nggak selesai nih filmnya, lanjut terus ya.
Itu cara nembus trauma itu tuh gimana tuh? Yang ini kan sebenarnya dokter Andre kan lagi HHC ya, harap-harap cinta, tapi nggak kesampaian gitu kan. Berarti perlu kita menunggu orang yang kita sayang tadi untuk bisa menyelesaikan emosinya terlebih dahulu. Karena belum kelar ini kasusnya gitu ya. Karena kalau nggak selesai tendensinya itu bisa jadi susah move on. Kemudian yang namanya emosi kadangkala dari love bisa jadi hate ya. Benar nggak? Iya benar. Between love and hate it's very near gitu kan. Jadi memang kita perlu ingatkan bahwa orang ini kan butuh waktu untuk bisa selesai dengan kondisinya, untuk bisa menenangkan dirinya sampai pada kondisi netral kembali. Karena kan dia kan mengalami roller coaster emosional kan gitu loh, naik turun gitu, harus healing. Emang mau diajak ke Bali ya? Atau kemana? Ke It's My Dream. Ke Garut sih, nyari dodol. Aduh. Oke, jadi nggak boleh maksa, karena justru kalau dipaksa malah kasihan juga. Gitu. Kasihan dianya dan kitanya betul. Jadi beri waktu untuk bisa sembuh dulu, bisa selesaikan emosi-emosinya dengan baik sampai pada akhirnya dia siap dengan hubungan yang baru. Kalau memang hubungan yang lama berakhir. Berarti kalau benar-benar cinta, berilah waktu untuk menunggu. Aduh, ini lama-lama bukan layangan putus lagi nih, layangan nyambung, benar ya. Jadi buat teman yang ya mungkin from your point of view udah jauh masuk ke jalan yang nggak benar gitu, gimana caranya supaya membantu mereka datang kembali ke jalan yang benar? Udah jalannya susah ya, belok-belok gitu. Aduh. Rasanya pengen narik ini ya, kemudinya gitu ya, boleh nggak nih? Gitu ya. Oke, jadi memang supaya nggak terbawa, justru makin melenceng gitu ya, keluar dari arah yang sebetulnya, kita perlu bantu dia dan mengingatkan bahwa ini kita sebagai teman bukan berniat menghakimi apa yang dilakukan, tapi berupaya untuk membantu dia supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang kurang baik gitu. Karena banyak orang kan biasanya punya pemikiran, kamu cuman you judge me gitu ya. Pada akhirnya kan jadi nggak nyaman gitu. Kalau kita di judge kan nggak enak ya gitu ya. Jadi bawalah dia untuk melihat kondisi sebenarnya. Termasuk misalnya dampaknya sama yang lain. Karena kan biasanya nih kok belain misalnya siapanya gitu, pasangannya, atau kok kamu nggak sebagai teman, kadang-kadang kan gitu ya, sebagai teman kok kamu malah belain pasangan saya gitu, kok malah nggak pro sama saya, gitu ya, kok gitu sih gitu ya. Jadi justru kita perlu menempatkan diri sebagai orang yang netral supaya lebih bisa didengar, karena kadang-kala kalau orangnya ini atau pelakunya merasa kita lebih pro sama pihak yang lain, itu ada tendensi justru dia nggak mau dengar dan makin menjauh. Yes. Di sini kan saya sebagai asisten rumah tangga ya. Nah, sebenarnya tindakan apa sih yang harus dilakukan jika terjadi kasus perselingkuhan di dalam rumah tersebut? Sebagai asisten rumah tangga nih saya. Sebagai asisten rumah tangga yang dekat dengan anak, tentunya kasihan juga ya ketika anaknya sedih gitu ya. Itu kan udah seperti orang tua juga ya gitu ya. Ketika kedekatannya tadi tentunya akan bisa memberikan efek positif saat kondisi anak merasa sedih, perlu menjadi pendengar yang baik. Didengerin dulu nih si ceceknya gitu ya, apa sih yang disedihkan, kenapa kok merasa bahwa orang tuanya atau misalnya nih kondisi ayahnya nggak sayang lagi sama Cece. Berarti selain menjadi pendengar yang baik, tentunya kadang-kala perlu kondisi di mana sebagai pengasuh harus bisa juga menyelami emosinya Cece ya gitu ya. Sebenarnya Cece bukan Cece. Oh Cece, ya nggak apa-apa. Oke, semuanya terjawab nih ya. Aku salah apa? Ku tak
paham cinta. Bolehkah kau Raya, Papip dan Tante Lydia are getting married. Papip mau Raya datang ke pernikahan Papip sama Tante Lydia if you're okay. Loh, kok kakak nangis? Kenapa sayang? Tadi Papip bilang dia mau nikah sama Tante Lydia. Terus perasaan kakak gimana? Dita bener, I feel like a loser. Datang ke pernikahan mantan, bersikap seakan gue baik-baik aja. Padahal... Jangan sampai lo ngerasa sendirian, gak punya siapa-siapa, terus lo mikir, aduh rujuk sama Aris, awas ya, gak ada. Banyak kaya, cantik. Aku titipin Raya ya ke kamu malah titipin ke perempuan ini. Mau sampai kapan kamu ganggu keluarga saya? Kamu lihat nggak dia sedihnya kayak apa tadi? Iya, maksud aku bukan kayak gitu, aku juga tahu. Ya terus maksud kamu apa? Aku sayang juga sama Raya. Cuma aku ngerasa dia selalu jauh aja, she's always so distant. Ya jelas lah, itu karena kita yang harus ngerti. Mama kan udah bilang sama kamu, nikah sama laki-laki yang udah punya anak itu nggak mudah. Tapi kalau menurut Mama, kira-kira Mas Aris bakal balik lagi nggak sama Mbak Kinan? Kamu harus siap dengan konsekuensinya. Terus gimana ya caranya mastiin kalau Mas Aris tuh udah nggak ada perasaan lagi sama dia? Kamu nggak akan bisa ngendaliin perasaannya Aris. Aku gak bisa kehilangan kamu, aku hancur banget, berantakan. Mom, are you okay? Pertanyaan aku belum dijawab. Yakin mau nikah sama aku apa enggak?